Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi pemahaman juga terkait tentang aksi nyata yang saya akan buat, yaitu topik Merdeka Belajar. Sebelum saya menjelaskan tentang aksi nyata yang telah saya buat, izin perkenalkan, nama saya Johaini. Sekarang saya bekerja di SMPN 1 Jaruwaru di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Topik pertama yang akan kita bahas di sini yaitu pemahaman gagasan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul yang harus kita ketahui di Merdeka Belajar ini. Yang pertama yaitu mengenali diri dan memahami diri. Yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Dan yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta yang kelima yaitu pendidikan yang mengatakan keselamatan dan kebahagiaan. Kita akan bahas dari modul pertama, yaitu mengenal diri dan perannya sebagai seorang pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran kita sebagai seorang pendidik, kemudian bagaimana kita memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan atau di masa yang akan datang. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka itu adalah manusia langsung yang secara lahiriah dan batiniah tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga ketika kita ingin mengenali karakteristik murid dan bagaimana kebutuhannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui diri kita sebagai seorang pendidik, apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kelemahan kita sebagai seorang pendidik. Sehingga kita akan terus untuk belajar mandiri dan membantu murid untuk mengembangkan potensinya sehingga murid itu bisa menjadi murid yang merdeka. Kemudian apa peran kita sebagai seorang guru? Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, kita sama-sama ketahui bahwa peran guru sangatlah banyak. Di sini guru sebagai seorang penuntun, guru sebagai seorang motivator, guru sebagai fasilitator, guru juga sebagai penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya? Ada 3 konsep yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang menurut Ibu Bapak Guru mungkin sudah familiar, yaitu yang dimana Ingarsu Sungtulodo, Ing Madya Karso, dan Tuturi Handayani. Jadi di sini yaitu guru yang memiliki peta konsep dan rancang pikiran yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita sudah memahami kelemahan yang kita miliki, maka kita bisa mengoptimalkan peran kita sebagai seorang murid, sebagai seorang guru untuk murid-murid kita. Karena inilah hakikat kita sebagai seorang guru yang mampu memerdekakan murid kita. Bapak Ibu, kita menuju ke model yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama yaitu mendidik dan menyeluruh, yang kedua yaitu pendidikan selama 1 abad, dan yang terakhir yaitu menjadi manusia secara utuh. Di sini ada mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau kecepatan hidup anak secara lahir dan batin. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya di sini yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Ada kodrat murid atau asas murid itu ada 3. Yang pertama kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan di sini yaitu segala perubahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian kodrat alam yaitu bentuk atau sifat dari lingkungan murid tersebut, serta kodrat zaman yaitu kondisi zaman yang dialami langsung oleh murid tersebut. Selanjutnya adalah asas Trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas. Kontinuitas di sini yaitu pengembangan pendidikan yang harus dikembangkan secara terus-menerus. Kemudian konvergen yaitu pengembangan pendidikan yang diambil atau mengambil dari berbagai macam sumber. Selanjutnya yaitu konsentris. Konsentris di sini yaitu pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kepribadian diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti. Budi yaitu ranah batin yang meliputi trisakti, cita, rasa, dan karsa. Kemudian pekerti yaitu ranah lahir yang mewujud tenaga. Selanjutnya yaitu konsep konvergensi. Konvergensi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi atau hanya dapat tercapai dengan kita memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi yaitu natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru untuk tetap menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Itu saja penjelasan aksi nyata yang telah saya buat. Bapak dan Ibu guru, silahkan untuk mengisi link umpan balik yang telah saya sediakan di video dan di deskripsi video. Terima kasih atas partisipasinya dan sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.